Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Alhamdulillah cuaca hari ini hampir seharian ya mendung redup. Ini bikin betah kita di lahan tentunya. Nah, kali ini saya mau mengerjakan untuk bahan bonsai waru hasil budidaya dari semua ya. Saya dari kecil-kecil, dari sejari ada yang sepuntung rokok. Saya tanam di lahan ground sini, dan untuk bahan-bahan di belakang saya sudah saya update pas pertama kali penanaman di lahan. Nanti teman-teman bisa simak linknya, videonya di bawah deskripsi. Nampak terdengar ya suara jauh di sana petir, tapi kita tetap semangat. Oke, seperti apa saya mau proses lanjutan untuk mengerjakan bahan ini. Mungkin untuk teman-teman banyak sekali teknik untuk pembesaran batang ataupun kita membuat karakter tua. Kali ini saya mau mengerjakan bahan ini mengikuti nanti beberapa cabang di atas dari awal saya pemilihan setel dari budidaya cangkok ya. Oke, langsung saja, tidak usah panjang lebar, saya langsung mau mengerjakan untuk bahan ini. Nanti seperti apa kita harus banyak mencoba ya, praktek dengan teknik-teknik yang mungkin di media sosial sangat banyak sekali, kita perlu praktek di lahan.
Tadi waktunya sedikit terjeda ya, karena hujannya turun kenceng banget. Kembali lagi variatif ya untuk teman-teman. Ini tadi saya kerjakan sedikit untuk pembuatan alur yang lukanya dalam, juga ada yang tidak terlalu dalam. Biasa kalau kita pengen membesarkan pangkal batang bawah, saya lakukan pecah. Ini nanti mungkin akan saya konsep berbeda. Jadi untuk teman-teman silahkan bebas ya, kita mau berkarya, mau mencoba, dan nanti hasilnya seperti apa, karena kita juga belajar dari teman-teman, kemudian belajar juga di lahan akan lebih tahu. Kalau kita konsep proses programnya seperti ini, nanti jadinya seperti apa, terus yang lain nanti konsep kita programnya lain daripada yang kita kerjakan ini, nanti hasilnya seperti apa. Nah, di sini memang sengaja untuk pemilihan bahan dasar dari budidaya cangkok sudah saya ambilkan setel ya, ada beberapa cabang di sini, di belakang juga ada, terus di atas. Nah, tapi saya mau memaksimalkan ini. Ini tadi saya kasih luka yang di sini keseluruhan ya, saya ambilkan contoh untuk akar yang di sini. Ini saya lukai agak lebar terus dalam, terus yang di samping-samping cuman saya pahat tapi tidak terlalu dalam. Bertujuan nanti ke depan biar di sini ada pembengkakan besar ya. Insya Allah ini nanti juga masih prosesnya panjang ya mungkin, karena saya sendiri masih menunggu proses ini nanti seperti apa yang saya kerjakan, mungkin bisa lakukan tahap ke berikutnya. Dan di sini karena stylenya mungkin nanti ini dipakai yang di atas ini. Jadi untuk akar yang besar ini nanti larinya ke atas sini untuk jalurnya, terus akar yang di sini ke cabang sini, dan beberapa akar yang di samping sini sama sini mengikuti juga ya nanti. Coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana seperti apa. Nah, ini nampak dari sebelah sini ya. Untuk konsep pengerjaan pembuatan alur serta luka-luka di sini sama seperti yang di sini tadi ya, saya jelaskan di depan. Dan hati-hati untuk teman-teman, kalau musim hujan seperti ini kurang panas, untuk pembuatan alur sangat rentan sekali terhadap busuk ya. Nah, jadi nanti mungkin ini besok pagi akan saya lakukan penyiraman air, saya lakukan penyikatan ulang biar bersih untuk bekas luka pada alat kita. Nah, kemudian setelah kering nanti akan saya kasih salep kambium, mudah-mudahan besok panasnya full ya. Nah, setelah pemberian salep kambium nanti kering, benar-benar kering, mungkin untuk penutupan media tanam sekian akan saya lakukan setelah kambium sedikit jalannya di luka beberapa yang kita proses. Oke teman-teman, untuk bahan ini waru India ya, nanti akan selalu saya update seperti apa. Saya banyak sekali di sini di lahan, semuanya dari kecil-kecil, dari sejari, ada yang sebuntung rokok, budidaya bahan bonsainya, ada yang saya lakukan berbagai teknik untuk pembesaran pangkal batang. Mulai ada yang seperti ini saya pecah, ada yang saya lukai. Nah, jadi variatif, jadi kita nanti harus banyak-banyak praktek di lahan. Nah, nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai waru India ini, akan selalu saya update untuk teman-teman ke depan seperti apa. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.